Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan sore kali ini ya rekan-rekan, sesuai nih dengan request dari beberapa rekan kita ya yang menanyakan ke kami mengenai masalah kriteria kandang terbaik untuk beternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, nanti ya akan coba kita ulas bersama ini yang tentunya sesuai dengan apa yang kami alami. Tapi untuk rekan-rekan semuanya ya yang perlu dicatat bahwasanya kesemuanya ini adalah versi dari kami yang ada di endok kandang tower. Nah, itu ya. Untuk masalah kriteria ya rekan-rekan semuanya di dalam beternak endok pembibitan ini ya, kandangnya maksudnya, yang pertama adalah kita harus bisa menyesuaikan antara luas lokasi dengan jumlah populasi. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk beternak endok pembibitan ini masalah faktor stres ya, dari banyaknya populasi yang tidak sesuai dengan luas lokasi ya, tentunya juga akan berpengaruh dengan masalah produksi dan juga tingkat perkawinan dari pejantan. Nah, ini ya pernah kita coba dahulu kala itu ya. Kita waktu beternak di zaman dahulu ini memang untuk luas lokasi kami agak sempit, tapi untuk populasinya luar biasa banyak ya. Dan akhirnya masalah produksi telurnya pun dan juga masalah tingkat perkawinan pejantan ya itu tidak bisa maksimal. Nah, kalau saran saya ini ya, silahkan untuk rekan-rekan semuanya bisa menggunakan ya luas lokasi, usahakan lebih luas dari jumlah populasinya. Nah, itu tadi ya untuk mengantisipasi masalah tingkat stres pada endok-endok kita. Yang kedua ya, yang harus kita perhatikan juga ini adalah masalah fasilitas. Nah, di dalam beternak endok pembibitan ini ya, untuk masalah fasilitas yang memang harus dipenuhi ya oleh rekan-rekan semuanya adalah masalah kolam. Nah, kolam ini ya kalau saran saya tidaklah harus mewah ya rekan-rekan, tapi yang terpenting di situ ada kubangan air ya yang fungsinya untuk menetralkan suhu dari endok-endok kita ketika ada yang mengeram. Di samping itu juga ya fungsi lain dari adanya kolam ini kita jadikan sebagai tempat minum ya, daripada kita harus ribet-ribet memberikan tempat minum untuk endok-endok kita tersebut. Tapi saran saya juga harus diperhatikan ya masalah kebersihan dari air kolam tersebut, dikarenakan biasanya ini ya air kolam itu apabila lama tidak kita ganti ya akan menimbulkan bau ya, dikarenakan apabila untuk ternak-ternak kita itu dikala minum itu juga diselingi dengan membuang kotoran dan ada juga yang sisa-sisa makanan ya dari endok-endok kita tersebut jatuh ke dalam air, sehingga akan menyebabkan untuk bau ya dan juga ketidaksehatan dari air kolam tersebut. Nah, itu adalah untuk yang kedua. Yang ketiga ini ya untuk rekan-rekan semua juga, usahakan ini ya untuk masalah alas dari petalangan kita ya, atau alas dari kandang kita maksudnya, kita bikin yang memang betul-betul bisa menyerap kotoran. Usahakan untuk kotoran ya dari ternak kita ini langsung bisa terserap ke dalam tanah ya, sehingga juga tidak menyebabkan masalah bau yang berlebihan. Dan di samping itu juga ini ya, kalau menurut saya ini silakan untuk alas dari kandang kita ini ya usahakan dibikin agak miring. Ini tujuannya adalah agar apabila ada hujan ya air tidak terlalu lama menggenang di dalam kandang. Karena apa ya rekan-rekan? Dikarenakan apabila ada air ya yang terlalu banyak atau terlalu lama maksudnya mengendang di dalam kandang, itu pun akan menyebabkan untuk bau ya dan juga menyebabkan ketidakrapian dari kandang kita. Makanya untuk rekan-rekan semuanya ya usahakan apabila ada air yang menggenang ya terlalu lama di dalam kandang, itu sesegera mungkin untuk kita bisa mengalirkannya. Nah, itu adalah untuk masalah kriteria yang ketiga.
Selanjutnya juga ini ya, untuk masalah fasilitas lain, yaitu adalah masalah petarangan. Petarangan ini ya rekan-rekan semuanya adalah fasilitas yang memang sangat berfungsi vital ya di dalam beternak endok pembibitan. Dikarenakan di dalam petarangan tersebut ya adalah tempat untuk memproduksi ya dari DOE kita yang kedepannya memang kita jadikan sebagai penghasilan. Usahakan untuk petarangan ini ya bikin senyaman mungkin dan terhindar dari masalah gangguan pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga itu adalah dari pejantan maupun indukan-indukan lain. Nah, hal ini juga ya tentunya akan membuat untuk indukan yang mengeram ya itu bisa secara maksimal, dan kita harapkan bisa menetaskan untuk telur-telur yang dierami. Untuk masalah bentuk dari petarangan ya, silahkan untuk rekan-rekan semuanya bisa membuat ya, yang terpenting adalah petarangan tersebut bisa nyaman untuk tempat mengeram dari indukan-indukan kita. Dan untuk selanjutnya juga ini ya, untuk rekan-rekan semuanya masalah pagar dari kandang. Pagar dari kandang ini ya, kalau bisa usahakan untuk ketinggiannya itu minimal 2 meter. Dan kalau untuk bahannya ya rekan-rekan, itu tidak harus terbuat dari kayu ini, bahkan dari jaring ya atau waring itu pun bisa kita jadikan sebagai pagar kandang. Yang terinti juga ini ya adalah untuk pagar ini bisa menghindari ya untuk ternak-ternak kita ini keluar dari kandang, dan juga kalau ada hewan lain ya yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam kandang kita. Nah, selain masalah tadi ya rekan-rekan yang sudah saya sampaikan, masalah perawatan kandang itu pun juga harus senantiasa kita perhatikan. Masalah penyemprotan ya dengan antisep dan juga penaburan dolomit ya pada tempat-tempat yang kita anggap lembab, itu pun juga senantiasa harus kita lakukan. Nah, ini tujuannya adalah agar untuk kondisi dari kandang kita ya bisa senantiasa steril dan terhindar dari masalah bibit penyakit ya dan juga virus. Nah, itu ya untuk rekan-rekan semuanya beberapa hal yang harus kita perhatikan ya di dalam menekuni usaha peternak endok. Dalam artian untuk masalah kriteria kandang ya yang harus kita sediakan ini apabila kita harus peternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, mungkin hanya itu ya untuk semuanya saja sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Semoga saja ada manfaatnya ini. Tetap semangat di dalam peternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.